Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utamining Pratiwi dari kelas 11 F3 mata pelajaran ilmu resep. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang suspensi dan larutan. Pertama yang akan saya bahas yaitu suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat, tidak larut yang terdispersi dalam fase air. 2. Stabilitas fisik suspensi farmasi adalah kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Ketiga, suspending agent adalah bahan yang memiliki sifat dapat menambah kekentalan atau viskositas cairan, sehingga suspensi tidak mudah mengendap. Macam-macam suspensi dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pemakaiannya dan berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan cara pemakaiannya ada suspensi siap digunakan dan suspensi kering. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya ada suspensi oral, suspensi topikal, suspensi tetes telinga. Pembuatan suspensi. Yang pertama ada dispersi, presipitasi. Pembuatan pembentukan suspensi. Ada flokulasi dan deflokulasi. Formulasi suspensi. 1. Menggunakan struktur Fehil, 2. Menggunakan femflokulasi. Kemudian ada stabilitas suspensi. Dibagi menjadi dua macam, yang pertama faktor yang memengaruhi, yang kedua penilaian. Faktor yang memengaruhi ada ukuran partikel, kekentalan, dan jumlah partikel. Yang kedua, penilaian. Ada volume sedimentasi, derajat flokulasi, dan metode reologi. Yang keempat, suspending agent. Ada gom dan bukan gom. Gom dibagi menjadi 4, yaitu gom Arab, chondrus, tragakan, dan algin. Yang bukan gom dibagi menjadi 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vegum. Materi selanjutnya yaitu larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Macam-macam larutan terbagi menjadi dua, yaitu 1. Berdasarkan konsentrasi, 2. Berdasarkan cara penggunaannya. Yang berdasarkan konsentrasi ada larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jernih, yaitu larutan yang mengandung sejumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Yang kedua, berdasarkan cara penggunaannya, ada larutan oral, contohnya posio, eliksir, sirup, netralisasi, dan saturasi. Yang kedua, ada larutan topikal, contohnya kolirium, gutae ophthalmicae, gargarisma, litus oris, gutae oris, gutae nasales, dan lain-lain. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan sediaan larutan. Yang pertama, keuntungan sediaan larutan diantaranya lebih disukai anak-anak, menjamin adanya keseragaman dosis, mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat, bentuk dan larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Yang kedua, kekurangan sediaan cair. Tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar, dan ada obat yang sukar ditutupi bau dan rasanya dalam larutan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, diantaranya sifat solut dan solvent. Solut yang polar akan larut dalam solvent yang polar, misalnya garam-garam anorganik atau NaCl larut dalam air. Yang kedua, kosolvensi, misalnya luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air.
gliserin, etanol, atau solutiopetit. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah dapat larut dalam air, tidak dapat larut dalam air. Yang keempat, temperatur. Yang kelima, salting out. Yang keenam, salting in. Yang ketujuh, pembentukan kompleks. Kemudian ada faktor-faktor yang mempercepat kelarutan. Yang pertama, ukuran partikel. Makin luas solut, makin kecil ukuran partikel, makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent. Solut makin cepat larut. Yang kedua, suhu. Umumnya kenaikan suhu menambah kelarutan solut. Yang terakhir, pengaduk. Selanjutnya ada cara melarutkan bahan obat. Yang pertama, natrium bikarbonat harus dilakukan dengan cara gerus tuang. Yang kedua, natrium bikarbonat plus natrium salisilas, BLC natrik digerus tuang, kemudian ditambah natrium salisilas. Yang ketiga, sublimat. Untuk obat tetes mata harus dilakukan dengan pemanasan atau dikocok-kocok dalam air panas. Kemudian disaring setelah dingin. Yang keempat, kalium pemanggangat KMnO4 dilarutkan dengan pemanas. Yang kelima, sengklorida melarutkan sengklorida harus dengan air sekaligus, kemudian disaring. Yang keenam, ada convert kelarutan dalam air 1:650. Yang ketujuh, tanin. Tanin mudah larut dalam air dan dalam gliserin. Kemudian yang kedelapan, ekstrak OPI dan ekstrak ratanhiae dilarutkan dengan cara ditaburkan ke dalam air sama banyak. Diamkan selama 1/4 jam. Yang kesembilan, perak protein dilarutkan dalam air yang suling sama banyak. Diamkan selama setengah jam di tempat yang gelap. Yang ke-10, sucus liquoritae. Yang ke-11, salsiilactase dan salsiiglukonas kelarutan dalam air 1:20. Yang 12, kodein. 13, bahan-bahan obat yang berkhasiat keras harus dilarutkan tersendiri. Nomor 14, bila terdapat bahan obat yang harus diencerkan dengan air, alhasil pengenceran yang diambil paling sedikit adalah 2 cc. 15, pepsin tidak larut dalam air tapi larut dalam HCl encer. 16, nipagin dan nipasol kelarutan 1:2000. Sekian penjelasan suspensi dan larutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.